Tu Jutin la Lue. Kutmukan, Pont Phoenix di Phoenixwood Manor. Bisa terhubung dengan kerajaan Edelgard kuno. Kutmu Putri, Eleanor White, yang saat itu kabur dari Cold Palace. Aku menyelamatkannya. Kugunakan peralatan modern untuk membantu hingga dia menjadi Putri Wali Kerajaan Etelgard. Tapi baru setelah diracun mati. Tu menyadari. Aku cuma Sekadar Kyonya. untungnya takdir. Mandrik de Piedua. Kali ini akan kujual rumah dan hancurkan pohon Phoenix penghubung masa. Mulai sekarang, Semua Uruzan Kerajaan Etelgard. bukan lagi urusanku. T.N. Linwood. Anda yakin setuju dengan ganti rugi 30 juta dolar ini? Adrian, lihat ini. Ini tas kecil yang khusus kusulam untukmu. Jarum tangan tak sempurna. 3 bulan baru selesai. Putri Nan Anggun ini rela tangan terluka hanya buatkan kantong wangi. Betapa tulus pengabdian. Di hidup lalu ku percaya, tapi berakhir tragis. Kini di kehidupan ini, takkan ulangi kesalahan. Adrian. Sudah 3 hari. Kau tak menjenguk. Masih marahkah Karina nikahi Victor Thorne? Ayah kaisar yang atur pernikahan, tak bisa kutolak. Percayalah. Pernikahan dengan Victor Thorne hanya sementara saja. Yang kucinta sejati selalu hanya kau. Ku berjanji. Setelah kekuasaanku kokoh, kaulah satu-satunya di sampingku. Adrian Linwood. Jenderal Thornelah, jodoh sejatiku. Kau cuma rakyat rendahan. Mari kita berpisah. Di hidup lalu, 7 tahunku merana. Dari istana dingin ke medan perang, tak terhitung nyaris mati. Hanya untuk janjimu, cinta sejati seumur hidup. Bahkan di hidup lalu, kujual rumah untuk kebutuhanmu, memperkuat kekuasaan. Tapi ko karike kasi baru. Inga surubunu aku. Kali ini, takkan ku minta apa-apa. Tu perkayako. Sudah beberapa hari di kerajaan Edelgard, sedikit rindu ingin melihat. Jika taksibuk. Ikutilah kulihat-lihat. Baik. Tinggal 7 hari lagi. Ku ingin lihat terakhir kerajaan Edelgard ini. Adrian. Menara bulan ini tak sembarang pria masuk. Hanya calon kaisar boleh masuk, walau sudah cerai. Itu hanya dokumen resmi belaka. Kau selamanya. Satu-satunya suami di hati, lebih berharga dari apapun. Paduka. Dia, baiklah, aku mengerti. Adrian. Ada urusan, harus ku selesaikan. Istana punya aturan ketat. Tunggulah di sini. Aku segera kembali. Tampaknya, keberadaanku di sini. Anya jadi beban bagi mereka. Kudengar kau habiskan 3 bulan menyulam gambar bebek Mandarin ini. Sangat kusukai. Aku tak sabar menanti untuk menikahimu 7 hari lagi dan menjadi pangeran pendampingmu. Jadi, di kehidupan sebelumnya, kantong yang sangat kusayangi. Jadi kantong yang kusayangi itu hanya potongan tak berharga dari permadani burung Mandarin ini. Lupakan saja. Bagaimanapun, 7 hari lagi. Semua ini akan lenyap. Adrian akhir-akhir ini bersikap aneh sekali. Adrian. Hari ini ayahku, sang kaisar, memanggilku untuk bahas hal penting. Aku mengabaikanmu. Biarkan aku menggantinya hari ini, ya. Jika aku terlalu dingin padanya, dia mungkin jadi curiga.
Nanti akan sulit untuk kabur. Biarkan aku nyalakan dupa. Di kehidupan sebelumnya, pernah kukatakan sangat suka aroma bunga pir ini. C'est Jakitu. Setiap kali dia datang, dia selalu menyalakannya. Dupa bunga pir ini, hadiah khusus dari istana. Sangat berharga. Tapi jika kau suka, akan kubawakan setiap kali aku ke dunia modern. Bagus. Adrian, 2 hari lagi akan ada pesta ulang tahun ayah. Ayah selalu suka persiapanmu tahun sebelumnya. Apa persiapanmu tahun ini? Belum ada persiapan. Masih ada 2 hari. Tak perlu terburu-buru. Jika ayah bahagia, rakyat jelata juga akan hidup lebih baik. Dan aku makin dekat dengan tahta. Sayang aku tak bisa tinggalkan Pony Sword. Jika tidak tak perlu merepotkanmu seperti ini. Begitu jadi permaisuri, semua akan membaik. Baik. Akan kusiapkan besok dan mengirimkannya padamu. Aku mencintaimu. Eleanor. Dupa bunga pir yang kuberikan adalah obat yang membuat pria mandal. Kau pakai ku Adrian selama santahun. Bagaimana jika dia tak punya keturunan? Maukah kau melepaskannya? Tak ada alasan untuk ragu. Yang bukan golonganku tak akan pernah setia. Dia hanya orang luar. Tak layak punya keturunan denganku. Aku yang mengangkatmu dari Jelondongan. menjadi putri mahkota yang sekarang. Tak hanya tidak tahu terima kasih, tapi dengan menikahi pilihan untuk kukuhkan kekuasaan. Kau terus bohongi aku, bahkan ingin akhiri garis keturunanku. Di kehidupan ini, Akan Kubua Korazakan. bagaimana rasanya kerja keras bertahun-tahun? En cure d'Alam Sekjap. Tuan Linwood. Setelah pemeriksaan, fungsi pria Anda benar-benar normal. Tidak ada masalah. Aneh sekali, mungkinkah pengobatan kuno tidak efektif bagi orang modern sepertiku? Apa Anda yakin tidak ada masalah? Sama sekali tidak. Lihat. Semua hasilnya normal. Tak perlu khawatir. Adrian. Kemana saja kamu 2 hari terakhir? Aku menunggumu di Ponyswood Manor, tapi tak terlihat batang hidung. Aku hampir gila karena khawatir. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Syukur kau baik-baik saja. Aku sangat mengkhawatirkan. Kau hanya khawatir, kalau kehilanganku, kekuasaanmu akan goyah. Bagaimana jika suatu hari, aku meninggalkanmu? Kau. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Waktu kau datang ke perpustakaan, dengan hadiah, apa kau dengan sesuatu? Aku bisa menjelaskan. Akutidak Dongar apa-apa. Aku hanya sedang tidak enak badan. Jadi kembali ke dunia modern, pergi ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Bagian mana yang sakit? Apa parah? Tidak apa-apa. Kumamazuk en Jaringan. Jangan sembarangan meninggalkan Phoenixwood Manor saat tidak menemukan. Aku benar-benar panik. Kalau tak bisa hidup tanpa aku, bagaimana kalau kau tinggal bersamaku di Ponyswood dan hidup bersama? Tidak. Kalau aku tidak kembali, apa yang akan terjadi pada anak buahku selama ini? Kau. Kenapa tiba-tiba menanyakan ini? Minquin Kotakrola. Melepas tahta yang hampir kau raih. Bukan apa-apa. Hanya saja pohon Phoenix di taman. Bisa layu dan mati kapan saja. Lubang waktu mungkin tak akan bertahan lama. Tidak masalah. Pohon Phoenix di istana tumbuh dengan baik selama masih ada. Aku tak akan terpisah dari... Di kehidupan lalu, kutemukan, selama aku berkeinginan, buka bebas berpindah. Que Seluru Kirajan a Etelgar. Ternyata pohon Phoenix. Ditamant Inila. Panjandali Portal Waktu. Jika pohon ini dibakar, portal perjalanan waktu akan hancur total. Mulai sekarang, Kodan Akutakakan. bertemu lagi. Oh, Adrian.
Bukankah dulu kau membeli senjata dari toko online diskon? Sekarang perbatasan dalam krisis. Pasukan musuh semakin mendekat. Pasukan perbatasan butuh senjata segera. Bisakah kau menyiapkan lagi untuk kami? Soal barang-barang yang kau kirim dulu, ITU, AK-47 dan senapan Gatling, senjata itu sangat sakti. Dengan 300 orang saja, kami bisa halau puluhan ribu pasukan musuh tanpa korban jiwa. Aku butuh semuanya. Adrian, situasinya darurat. Kau harus bergerak cepat. Di kehidupan lalu, Pazukan à Etelgar paquet. senjata modern dari... Un tuc menant Bagnac Pertempuran. Tapi kali ini, aku tak mau jadi bidak permainanmu. Nec Turunia Kirajan à Etelgar. Hidup matimu, bukan urusanku lagi. Baik. Akan kusiapkan secepatnya. Luar biasa, dengan bantuan ini, pasukan kita pasti tak terkalahkan dan hancurkan musuh. Aku juga bisa dapat jat untuk kukuhkan posisiku. Adrian, aku pas tak sia-siakan bantuanmu. Baik. Aku akan segera pulang. Banyak urusan di Etelgard yang harus kutangani. Baik. Halo, bila mau menyumbang ke panti asuhan, ikuti prosedur di hari kerja. Bagian sini sudah. Aku mau sumbang 3 kotak emas. Apa katamu? Kau mau sumbang 3 kotak emas? Mengapa dia pergi terburu-buru, sampai lupa pedang pemberian kekaisaran? Eleanor. Eleanor, kenapa kali ini perginya lama sekali? Aku merindukanmu dan anak kita. Eleanor ternyata sudah punya anak. Dangania. Di kehidupan sebelumnya, aku sama sekali tidak tahu. Adrian. Kamu. Kenapa kamu di sini? Aku benar-benar datang di waktu yang salah. Mengganggu momen pribadi kalian. Kalau tahu tak pantas di sini, kenapa masih nekat mengikuti yang mulia? Apakah sang putri perlu melaporkan tindakannya pada mantan suami sepertimu? Eleanor. Anarchy. Sudah lewat. Kamu sebaiknya pulang dan istirahat. Baik. Adrian. Kami hanya membahas urusan. Jangan dengarkan omongannya. Di hati hanya ada kamu. Sudah tak penting lagi. Aku hanya mengembalikan pedangmu. Adrian. Bukankah kamu selalu ingin menjelajahi pasar kerajaan Etelgard? Hari ini kesempatan langka. Aku akan temani. Adrian. Sate buah manis untukmu, 1 untukku. Manis untuk pasangan manis. Untuk dessert dingin tadi, kamu tak boleh makan. Bukankah kamu baru masuk angin? Jangan makan makanan dingin. Aku ingat, saat pertama ke kerajaan Etelgard di hidup lalu, aku ingin jelajahi semua tempat. Dulu, dia menyamar sebagai pedagang kecil dan temani aku keliling kota, sampai ganggang ibu kota. Dia bahkan menyamariku sebagai penjaga. Melawan semua aturan. Un tuc menusup ke Istana. Dan duduk di singgasana kaisar. Tapi setelah berkuasa, Semua Beruba. Kedai pangsit di depan juga enak. Kulit tipis, isi melimpah. Kamu pasti suka. Cepat ikut aku. Tuan. 2 mangkok pangsit. Segera diantar. Adrian. Sudah kubilang, akan kujaga nyawamu bahkan dengan risikonya. Eleanor. Eleanor. Adrian, jangan tinggalkan aku.
di kehidupan sebelumnya. Dia takkannya menggunakan taktik Kejipadaku. Tapi bahkan menceraikanku dan menghukum mati. Lalu kenapa hari ini, dia rela mempertaruhkan nyawa untuk menghadapi saudaraku? Sudah kukatakan, akan kulindungi kau meski nyawa taruhannya. Paduka masih demam tinggi tak turun-turun. Jika panasnya tak segera turun, nyawanya bisa terancam. Meski harus memutus, Semua Ikaton Dangania. tapi hari ini dia menyelamatkan. Apapun yang terjadi, tak boleh kubiarkan dia mati sekarang. NAK, kamu dengar ayah bicara? Paduka. Adrian Linwood Kuma orang luar. Dia tak layak. Paduka beradegan seperti ini. Pedang dan belati tak kinal ampun. Jika Paduka sampai terluka, atau bayi kita celaka, akibatnya bisa sangat fatal. Perceraian dan pernikahanku lagi membuat Adrian bertingkah aneh belakangan ini. Bahkan menjauh dari. Tapi dia masih berguna bagi. Tak bisa kubiarkan dia pergi. Semua sandiwara ini kulakukan agar dia merasa bersalah padaku, hingga bisa terus kumanfaatkan. Supaya dia tetap bisa melayani. Di kehidupan sebelumnya, aku mendampingi Eleanor White, membimbingnya dari putri yang terbuang menjadi putri bupati. Kuberikan naskah strategi milik menyuplai sumber daya dan mengamati rencana-rencananya yang penuh perhitungan. Bahkan aku pun jadi bagian skemanya. Tak Kuzanka. Setelah terlahir kembali pun, aku tak bisa lepas dari perhitungannya. Sudah 3 hari lagi, Kita akan berpisah jalon. Tak ada lagi Ikaton. Yang mulia, terjadi malapetaka. Kalau begitu beristirahatlah. Yang mulia, darurat. Pasukan barber sudah digerbang. Senjata pasukan kita menepis. Persediaan makanan dan obat habis. Jika tak segera dibantu, musuh pasti akan menerobos kota perbatasan dan langsung mengancam ibu kota. Yang mulia. Efisiensi Adrian selalu luar biasa. Sudah beberapa hari, mengapa persenjataan belum juga tiba? Mungkinkah jumlah besar kali ini menemui hambatan tertentu? Yang mulia, perang ini genting, tak bisa ditunda lagi. Jika tidak, kota pasti akan jeda. Karajan Pun Benesa. Yang mulia, persediaan senjata kali ini, kapan tepatnya akan tiba? Jangan khawatir, dalam 3 hari, Adrian akan mengantarkan senjata. Dia tak pernah ingkar janji. Luar biasa. Asal Tuan Linwood kirim logistik, pasukan penjajah itu, sebanyak apapun, akan seperti semut, mudah kita hancurkan. Tentu saja. Adrian Linwood adalah tiang utama, Karajan Ethelgard kita. Tuan Linwood, pembayaran rumah sudah ditransfer ke rekeningmu. 3 hari lagi, aku akan datang dengan rombongan untuk serah terima Aziz. Saat itu, rencananya akan kuhancurkan dan bangun ulang. Oh iya, pohon tua bengkok itu akan kucabut juga. Tak usah repot. Pohon itu akan kuhancurkan sendiri. Setiap kali kuselamatkan nyawanya, dia selalu menulis kontrak pernikahan untukku. Hanya dalam 3 tahun. Sudah ratuzan terkumpul. Hari ini, akan kuhabisi semua. Ikaton Dangania. Bertahan di pertempuran perbatasan ke-7. Anak panah sebagai mahar, pasir gurun jadi saksi. Eleanor White hanya akan menikahi Adrian Linwood. Kabur dari Istana Dingin, hari ke-37, salju sebagai lilin. Dans Kering sebagai Yazan Rambu. Eleanor White. Akan menikahi Adrian Linwood.
Hari ke-9 melawan wabah di Provinsi Selatan. Obat sebagai minuman. Berbagi hidup dan mati. Eleanor White dan Adrian Linwood, takkan terpisahkan. Pada hari penobatan, gunung dan sungai sebagai mahar, dan seluruh rakyat sebagai saksi. Permaisuri Eleanor White akan menikahi Adrian Linwood. Adrian, apa yang kamu bakar? Adrian, kamu bakar APA? Kenapa ada juga banyak kayu bakar di sebelahnya? Ini bahaya sekali. Cepat, buang itu. Kenapa kamu di sini? Adrian, aku sibuk pemilihan 3 hari terakhir, jadi tak sempat mencari. Apa kamu marah padaku? Apa kamu ketakutan dengan pembunuh waktu itu? Zaman dulu memang tak seaman zaman modern. Kalau kamu benar takut, kita tak perlu ke kerajaan Etelgard lagi. Bagaimana lukamu? Sudah kuduga, kamu masih peduli padaku. Dengan obat yang kamu kirim, aku sudah sembuh. Tertusuk pedang di dada. Luka parah dan sedang hamil. Bahkan di zaman modern, harus istirahat berbulan-bulan. Dia bahkan tak mau berpura-pura lagi. Dia anggap aku bodoh. Bukankah besok kamu nikah dengan Victor Thorne? Lebih baik jangan tinggal bersamaku lagi. Pulang dan siapkan semuanya. Adrian, pernikahan besok dengan Victor Thorne hanya untuk menyelesaikan tugas. Aku ingin lebih banyak waktu dengan. Biarkan aku menginap semalam saja. Boleh? Di kehidupan sebelumnya, aku terus dibohonginya. Seperti ini, sampai akhirnya mati. Aku sama sekali tak tahu apa-apa. Di hidup ini, aku tak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Baik. Tunggu sebentar. Aku akan beli bahan makanan. Mari makan malam terakhir bersama malam ini. Baik. Aku tunggu di rumah. Gubuk ini tak sebesar kamar mandi di kediaman jenderalku. Tak bisa kemana-mana. Sangat membosankan. Tapi rakyat jelata seperti ini pantasnya tinggal di tempat seperti ini. Kalau meremehkannya, pergilah dari sini. Kamu tak diundang ke sini. Victor, jangan bicara sembarangan. Adrian, bukannya ini yang kamu sebut? Bensin mudah terbakar dan ada banyak kayu bakar di sebelahnya. Bagaimana kalau terbakar? Bagaimana jika pohon Phoenix hancur? Aku siapkan semua ini untuk membakar pohon Phoenix. Adrian, besok adalah hari pernikahan. Aku akan kembali ke kerajaan Etelgard untuk urusan penting. Saat kesini tadi, Victor Thorne melihatku dan mengikutiku. Aku tak menyangka dia juga bisa datang ke sini. Dulu hanya kita berdua yang bisa menyeberang. Di kehidupan sebelumnya, sudah begini juga. Eleanor White terus bilang, dia cuma memanfaatkan Victor Thorne, tapi dia sembarangan bocori rahasia terbesarku. Aku bisa bepergian ke dunia modern. Dia cerita ke dia. Anehnya, waktu itu aku malah percaya kebohongan kacau itu tanpa curiga. Pokoknya, ini makan terakhir kita bersama. Tak perlu dibuat ribut. Victor, coba paha ayam ini. Dan daging babi rebus ini, kamu juga harus mencobanya. Daging paling bergizi. Adrian, persediaan yang kuminta kamu beli sebelumnya. Akan tiba dalam 2 hari ke depan. Bagus sekali. Bukan hanya senjata, tapi persediaan pasukan perbatasan juga sudah habis. Aku juga perlu kamu bawa lukisan dan kaligrafi ini. Dan tukarkan dengan barang lainnya, saus pedas, roti, daging kaleng, dan antibiotik yang kamu kirim. Semuanya harus dikirim dalam 2 hari. Baik. Jangan khawatir. Ini
Makanlah daging. Bodoh sekali Jia. Ini adalah sisa kegunaan terakhir. Kuharap setelah besok, kau masih bisa tersenyum. Baiklah, besok pukul 9 pagi, aku akan serahkan properti tepat waktu. Kau akan menikah besok. Kenapa tidak bersama Victor Thorne? Kenapa kembali ke sini lagi? Adrian. Aku dan Victor Thorne hanya berpura-pura. Kau akan selalu menjadi satu-satunya suamiku. Adrian. Aku pasti akan menjadikan sebagai penguasa Care John Ethelgard Young Gemilang. Aku juga akan menjadikan pria yang paling dihormat di seluruh negeri. Saat itu tiba, aku pasti akan menggabisi Victor Thorne. Aku takkan biarkan kau menderita lagi. Adrian, tunggu aku sebentar lagi. Aku tak butuh itu. Aku tak akan menunggu lagi. Pernikahan akan segera dimulai. Jika tak segera kembali ke kerajaan Edelgard, waktumu akan habis. Adrian. Beberapa hari ke depan, jangan kembali ke Care John Ethelgard dulu. Tunggu beberapa hari lagi. Aku akan menjemputmu sendiri. Adrian sangat mencintaiku. Bagaimana dia bisa seperti ini? Mengapa dia bisa tenang menyuruhku menikah dengan pria lain? Adrian. Aku tahu kau masih mencintai. Dan aku tahu kau tak ingin aku pergi. Tapi bisakah kau berhenti menjauhkanku dengan permainan kecil ini? Adrian. Ini komando tali. Menjendalakan pasukan 100,000 tentara. Ini juga nyawaku. Kini kuserahkan padamu. Kau harus percaya padaku. Hatiku hanya mencintai. Kau harus menungguku kembali menjemputmu. Apaku memangkong permainan kekuasaanmu lagi? Sayangnya, setelah mati tragis sekali, aku sudah tahu sifat asli. Tapi tak perlu membuang waktu untuknya. Baik, aku akan menunggumu. Swan Linwood. Senang bekerja sama denganmu. Setelah hari ini, kita takkan pernah bertemu lagi. Semua yang terjadi selama 7 tahun ini, anggap saja sebagai mimpi. Pertama, membungkuk ke langit dan bumi. Kedua, membungkuk ke orang tua. Kini, mempelai saling membungkuk. Aku ingin lihat. Tanpa dukunganku, Bisakaku, Eleanor White masih mempertahankan kerajaan Edelgard. Samuatella selesai. Upacara telah berakhir. Yang mulia, Adipati Victor, silahkan maju dan persembahkan teh untuk janda permaisuri. Yang mulia, apa yang mulia baik-baik saja? Adrian.
Pohan Phoenix. Bagaimana bisa menghilang? Tadi jelas ada di sini. Mungkinkah? Pohan Phoenix, bagaimana bisa menghilang? Mungkinkah? Bukankah kau bilang ini, bensin yang mudah terbakar, dan banyak bahan bakar di sekitar sini? Bagaimana jika terbakar, dan hancurkan pohon Phoenix? Adrian tak pernah bohong padaku. Pohon Phoenix telah hancur. Tanpa dukungan senjata modern, kerajaan Etelgard akan runtuh. Adrian tak pernah berbohong padaku. Eleanor White, aku tahu Adrian Linwood satu-satunya di hatimu. Janjimu hanya Santa Warabalaka. Kau hanya mengincar kediaman jenderalku untuk merebut tahta. Tapi apa artinya? Karena aku tahu letak pohon Phoenix, tak akan kubiarkan tetap berdiri. Aku akan pastikan kalian berdua takkan bertemu selamanya, di dunia maupun akhirat. Bakar terus sampai hancur menjadi abu. Baker. Eleanor White. Kau takkan pernah bisa bertemu Adrian Linwood lagi. Penjaga. Gali sekarang. Satu-satunya Kaisar Aethelgard, hanya aku. Yang mulia. Bagaimana ini bisa terjadi? Adrian Linwood lisik sekali. Dia tahu pernikahan kita hari ini penting untuk masa depan yang mulia. Tapi di saat genting, dia main licik. Apa maksudmu? Tipu muslihat apa? Yang mulia. Kau adalah putri bupati, Karajan Ethelgard, calon permaisuri. Pria mana di dunia ini yang tak ingin menikahimu? Apalagi Adrian Linwood yang harga diri rendah dari masa depan. Pangeran dari kerajaan lain pun akan anggap kehormatan besar diraih oleh yang mulia. Menurut pandanganku, Adrian Linwood sengaja gali pohon Phoenix dan sembunyikan dia taktika tinggalkanmu. Pohon Phoenix. Walau kusuruh orang menggali, tapi untuk tuduhan ini, si rendah itu yang harus tanggung. Saat diusir dari istana kekaisaran, aku tak punya apa-apa. Adrian yang membantuku. Sampai ke titik ini, selangkah demi selangkah. Apa dia tipe orang yang haus kekuasaan? Yang mulia. Renungkan baik-baik. Adrian Linwood sudah lakukan banyak untukmu. Apa benar, tanpa pamrih? Yang mulia selalu berjanji, angkat dia jadi kaisar setelah naik tahta. Dengan tetap di sampingmu, dia selalu punya maksud tersembunyi. Tindakannya hari ini hanya untuk gagalkan pernikahan kita, dan uji posisinya di hati yang mulia. Yang mulia. Hanya aku yang benar-benar membantumu. Apapun peranku, berdiri di sisi yang mulia. Kulewati dengan sukarela. Tindakan Adrian Linwood sangat tidak pantas. Jika hari ini, ia bisa menyembunyikan pohon Phoenix, lalu menyusahkanmu, siapa tahu yang akan dilakukannya besok? Menurutku, tak perlu terburu-buru mencarinya. Nanti dia akan semakin merasa perkuasa. Dia telah mengecewakanku sekali. Kembali ke istana. Yang mulia. Apakah Paduka sedang mencari Adrian Linwood si rendahan itu? Bagaimana mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir. Saya sungguh punya banyak urusan negara yang belum ditangani. Selain itu, sudah saya katakan sebelumnya, setelah kita menikah, Adrian Linwood tidak diizinkan ke Karajan Ethelgard lagi. Sebelum anak lahir, saya tak akan teralihkan dengan menemuinya. Yang mulia. Paduka tahu. Saya bukan orang yang pisik. Tapi bicara soal itu, walau Adrian Linwood berasal dari kelas rendah, kemampuan memasaknya sungguh luar biasa. Lebih baik dari koki istana di kerajaan. Setelah saya cicipi kemarin, saya tak bisa berhenti memikirkannya. Jika Paduka ingin menemuinya, silakan saja. Hanya jangan lupa, suruh dia menyiapkan makanan untuk saya. Baiklah. Tapi jika ingin memakannya, tunggu sampai saya temukan pohon Phoenix. Saya penasaran di mana Adrian Linwood.
Memindahkan pohon Phoenix itu, di mana dia menyimpannya ya? Seluruh wilayah di Balangit adalah kekuasaan raja. Setelah Paduka naik tahta, tak perlu khawatir mencari sebatang pohon. Kamu benar. Sedalerat. Saya harus segera urus negara. Kamu juga harus istirahat. Baik, kalau begitu silakan Paduka berangkat. Pastikan beristirahat dan jangan begadang. Adrian Linwood, di mana pun kau sembunyikan pohon Phoenix itu, aku pasti akan menemukannya. Adrian, Liu, lama tidak bertemu. Kamu sudah kembali ke kota, kenapa tidak beri kabar sebelumnya? bukannya ku dengar kau bilang mantan pacarmu yang dulu putus denganmu? Aku sengaja kembali untuk menghiburmu. TAPI, kau beruntung sekali, rejeki cintamu sedang bagus, asmara kamu sedang melejit. Lihat siapa yang datang. Sekarang dia sudah jadi CEO perusahaan terbuka di luar negeri. Aku kasih tahu rahasia, Hailey sudah menyukaimu selama 7 tahun. Adrian, lama tidak berjumpa. Lama tidak bertemu. Dasar bandel, aku dengar ucapanmu tadi. Jangan asal bicara. Benar tidaknya omonganku? Kau paling tahu dalam hatimu. Sudahlah, kalian berdua masih bertengkar. Begitu bertemu seperti dulu. Baik, ayo cari hotel untuk menginap dulu. Ngapain cari hotel? Setelah Hailey tahu rumahmu dibeli pengusaha kaya, dia langsung marah dan belikanmu villa. Villa? Ele. Villa sebesar ini. Kenapa? Adrian, tinggallah di sini. Ini rumahmu mulai sekarang. Semua kesulitan yang kau alami, kita berdua akan tebus semuanya. Tidak becus. Sudah sebulan lebih, masih belum ketemu pohon Phoenix itu? Yang mulia, kami telah kirim orang untuk mencari di ibu kota. Tapi nyatanya, bayangannya pun tak terlihat sama sekali. Adrian. Sudah sebulan berlalu. Di mana kau berada? Sampai kapan kau begini? Apa kau benar-benar tidak takut aku marah dan takkan maafkanmu lagi? Tak apa, yang mulia, ini cuma pohon. Jika tak bisa ditemukan, biarkan saja. Sudah lama, ku bakar jadi abu untukmu. Kita takkan bisa temukan selamanya. Pearl, ambil baterai cadangan. Yang mulia, semua baterai di istana kita sudah habis, tanpa pasokan Adrian. Kami perkirakan dalam 1-2 hari, semua Paralaton Lane di istana akan berhenti berfungsi total. Apa katamu, Yang mulia, bagaimana jika ambilkan beberapa lentera minyak saja? Lepakan. Yang mulia, apa sakit lambungmu kambuh lagi? Sakit lambung? Sakit lambung apa? Pandren, apa kau tak tahu sang putri punya sakit lambung? Dulu Adrian selalu siapkan bubur obat untuk putri. Setelah diminum, kondisinya membaik. Cuma sakit lambung. Kenapa tak panggil tabib kerajaan? Tabib istana tak berguna. Aku butuh bubur obat setiap kali. Buatkan untukku. Ini cuma bubur biasa, Serakin pada pelayan. Kenapa harus aku yang buat? Dulu, Adrian takkan pernah memperlakukan aku dengan sikap begini. Baik. Aku pergi, cukup kan? Yang mulia, Adrian takkan pernah begini. Tapi sang pangeran, kakak. Makanan ini enak. Makan sekarang, bagus untuk lambungmu. Ele. Lambungku tak sakit sekarang. Kenapa kau membuat bubur obat untukku? Bodoh.
Kau harus jaga lambungmu sebelum mulai tidak enak badan. Jika tunggu sampai sakit, bukankah akan terlambat? Adrian. Minum saja cepat. Kau tak tahu. Haley merebus ini untukmu selama 4-5 jam penuh. Setiap jam, dia cicipi. Untuk pastikan rasanya pa. Kuinga tu jutin lalu. Saat lambungku sakit. Haley yang membuat bubur obat pertama untuk. C'est Jacques tout. Sering kubuat untuk Eleanor. Tapi saat lambungku sakit. Tac pernacuminum lagi. Abiscan, saillant. Khasiatnya berkurang jika dingin. Bukankah lambungmu juga bermasalah? Kau juga harus minum. Bubur obat ini sulit dibuat. Sequali rend pas d'anbaan. Hanya hasilkan segini. Jicacuminum, gin la sedikit ini takakan. Cukup untukmu. Aku carry pelayan. Untuk membuat semangkuk. Mana mungkin orang sepertiku bisa membuat seperti ini? Victor Thorne. Bubur ini pahit dan sepet. Mentah sama sekali. Bagaimana bisa menenangkan perutku? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Ini kuma semangkuk bubur. Siapa peduli baik untuk perutmu atau tidak? Minum saja. Baiklah. Kalau begitu aku akan buatkanmu semangkuk lagi. Tak perlu. Perutku sudah tidak sakit. Kau bisa urus pekerjaanmu. Aku khawatir bubur obatnya pahit, jadi ku sengaja tambah gula pasir. Minumlah lebih banyak. Pearl. Jelaskan untuk semangkuk bubur obat biasa begini. Kenapa badannya begitu besar? Yang mulia, dulu saat Adrian membuat bubur obat, dia selalu di dapur dengan sabar merebusnya 3-4 jam. Tiap jam, dia sendiri mencicipi sedikit. Bahkan koki kerajaan pun memuji kesabarannya. Yang mulia, Pearl tak seharusnya bicara lancang. Tapi semua di kediaman Adrian memperlakukanmu jauh lebih baik daripada Sang Pangeran. Kakak, jangan lanjutkan. Pearl, kenapa kau pun tak paham diriku? Satu-satunya yang kucintai hanyalah Adrian. Menikahi Victor Thorne cuma urusan kentingan semata. Atas titah Sri Baginda, Putri Eleanor White diperintahkan untuk bersujud minta pengampunan. Putri pemberontak. Eleanor White, buka matamu dan lihat. Ini semua laporan dari pasukan di perbatasan. Di mana pasukan yang kau janjikan? Di mana senjata-senjata? Pasukan kelaparan dan kedinginan. Bagaimana mereka bisa bertempur? Ayah, tenangkan amarahmu. Sebelumnya, Adrian sudah berjanji padaku. Dia jelas-jelas berjanji. Kurang ajar, berani kau menyebut Adrian? Selama 7 tahun tanpa pasokan dan strategi Adrian yang tak terhitung. Di mana kerajaan Etelgard sekarang? Tapi kau. Demi kekuasaan dan keuntungan, kau tinggalkan Adrian dan nikahi Victor Thorne. Kini kau usir dia pergi. Apa akibatnya bagi pasukan di perbatasan kerajaan Etelgard? Aku tak tahu. Aku tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Hatiku hanya untuknya. Aku ingin jelaskan padanya. Setelahnya, tapi dia sudah pergi. Eleanor White. Katakan, apa yang harus dilakukan? Jika tak ada pasokan, dan pasukan kalah, akan kupertaruhkan nyawamu untuk prajurit perbatasan. Aku punya ide. Ayah, aku punya ide. 5 hari lagi, ulang tahun Adrian. Setiap tahun di hari itu, dia mencariku. Aku yakin dia akan datang. Aku bersedia berjanji resmi. Baiklah, akan kukabulkan permintaanmu. Penjaga, bawakan alat tulis. Suruh dia membuat ikrar militer dalam 5 hari. Jika tak bisa temukan Adrian dan kembalikan persediaan, kau akan menanggung konsekuensinya. Bertahun-tahun lamanya, setiap ulang tahunnya dia selalu datang membawakanku hadiah. Adrian mencintaku, dia mencintaku. Kali ini dia pasti akan datang tanpa ragu. Eleanor. Hari ini ulang tahunku, ku beri kamu botol parfum. Kobala. Wanginya enak sekali. Aku mau kau beri hadiah tiap ulang tahunmu. Baik.
Eleanor. Hari ini ulang tahunku. Kubelikan kue ulang tahun. Cicipilah sekarang. Adrian pasti akan bawakan hadiah untukku. Dia pasti datang. Pasti Adrian masih mencintaku. Dia hanya sedang kekanakan. Pasti begitu. Eleanor White, pohon itu sudah kubakar. Lupakan 5 hari. Seumur hidupmu kau takkan lihat orang biasa. Dari masa depan itu lagi. Begitu garis depan runtuh. Kediaman jenderalku. Dengan mudah. Mir batak de Karajan Ethelgard. Kalian semua ke distrik timur. Kamu ke distrik barat. Dan kalian semua pergi ke hutan lebat di pinggiran selatan. Tim yang tersisa, ikuti aku ke hutan pinggiran utara. Ya. Hanya ada satu pohon Phoenix di seluruh kerajaan Ethelgard. Aku, sang putri, akan pimpin pencarian ini. Tak mungkin ini tidak bisa ditemukan. Meski aku yakin Adrian akan datang dalam 5 hari. Tapi aku tak bisa diam menunggu nasib. Adrian, kau di mana? Putri, tak ditemukan apapun di timur dan selatan. Yang mulia, area barat laut juga tak ada hasil. Adrian, kau di mana? Selamat ulang tahun, Adrian. Ayo, utarakan permintaan. Ele. Leo. Terima kasih untuk kalian. Ah, sudahlah. Sekarang ucapkan permintaan. Selama bertahun-tahun, ulang tahunku hanya tentang satu hal. Memberikan hadiah untuk Eleanor White. Setiap kali, aku tak pernah mendapat ucapan selamat darinya. Jika harus membuat permintaan, kuharap bisa melupakan semua. Tonton Kirajan à Ethelgard Segera. Kita Bertiga. Harus terus hidup seperti ini. Ayo, beritahu temanmu. Apa permintaanmu? Apakah? HEI. Jangan berani-berani. Jangan diucapkan keras-keras. Nanti tidak akan terkabul. Adrian, lihat. APA Kubelang, kau pria beruntung. Haley masih menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan? Maukah kau memulai hubungan baru denganku? Ele. Camus. Haley sudah menyukaimu selama 7 tahun lalu, saat dia ingin ke Poiniswood Manor untuk mengungkapkan perasaannya. Dia melihat kamu di sana sedang memeluk wanita lain. Selama 7 tahun, Haley tak bisa melupakanmu. Saat tahukah ditinggal wanita tak setia itu, dia langsung kembali menemui. Kamu harus pahami perasaannya. Aku tak tahu apa yang kau alami selama ini. Tapi kau terlalu lama terjebak hujan. Aku ingin menjadi pelindungmu. Belayar aku? Aku mau. Selamat. Adrian, di mana kau? Atas titah kaisar. Masa 5 hari telah berakhir. Narapidana, Eleanor White, masuklah ke istana untuk menjalani hukuman mati. Yang mulia, logistik yang dikirim Eleanor White tidak pernah sampai ke perbatasan. Kini perbatasan telah jatuh. Musuh merebut beberapa kota di kerajaan Ethelgard. Rakyat kita menderita korban jiwa tak terhitung. Andai saja pasukan perbatasan kita tidak percaya begitu saja pada sang putri, masa kita bisa kehilangan momentum strategis? Bagaimana bisa kerugian sebesar ini terjadi? Mohon yang mulia melihat kebenaran. Kami mohon yang mulia menghukum sang putri dan berikan keadilan untuk pasukan perbatasan. Kami mohon yang mulia menyelidiki hal ini. Bajingan-bajingan itu dulu saat aku berkuasa. Mereka semua bersumpah sisya padaku. Kini melihat aku tidak disukai lagi. Mereka semua menghinaku saat terpuruk. Eleanor White, kau mungkin tak pernah menyangka bahwa aku sudah bersumpah setia pada kediaman jenderal, kan? Sudah tidak bisa diubah lagi. Kau sendiri yang mengusir Adrian bertahun-tahun lamanya. Yang dihargai para bangsawan adalah kau sebagai pelindung mereka. Kini, hak APA lagi yang kau punya untuk memperebutkan tahta. Eleanor White, akhirnya sampai juga di titik ini. Masih ada yang mau kau katakan? Aku minta maaf. Aku mengecewakan pasukan di perbatasan. Aku mengecewakan rakyat perbatasan. Putrima, tak punya kata-kata lagi. Aku rela menerima hukuman mati. Jika memang begitu, Penguel, tahan dia sementara di kediaman putri. Tunggu eksekusi hukuman. Putrima, menerima keputusan dan berterima kasih.
Kurang ajar. Berani sekali kau bersikap kasar padaku, putri? Putri yang akan dieksekusi, yang sudah ditinggalkan, masih berlegak, sombong di hadapan kami. Kau lebih baik menunggu ajalmu saja. Ayo pergi. Kau. Ana, mengapa pintu kamar tidur tertutup di siang bolong? Bukankah ini pelayan pribadi Victor Thorne? Mengapa dia di sini? Yang mulia. Minger. Yang mulia, Jenderal Thorne ada di dalam. Beliau sedang berembuk urusan negara dengan menteri. Berembuk urusan negara? Ayolah, Jenderal Thorne, minum lagi. Victor Thorne. Kalian berdua. Apa yang kau takuti, Celine? Ayo, lanjutkan minum kita. Kurang ajar. Beraninya kalian menyembunyikan putri. Victor Thorne, kau tak takut mati? Eleanor White, lihat baik-baik. Ini Celine, putri kandung Perdana Menteri saat ini. Kami sedang bahas urusan negara. Apa maksudmu menginterupsi? Pejenggan, bahas urusan negara? Apa bahas urusan negara? Harus peluk-pelukan? Victor Thorne. Kukira aku sudah baik padamu, tapi kau selingkuh diam-diam dengan wanita itu. Hukuman apa pantas kau terima? Eleanor White, kapan kau bersikap baik padaku? Jangan kira aku tak tahu. Aku hanya alat yang kau kendalikan. Di hatimu, hanya Adrian yang ada. Kau kira aku, sang jenderal, tak menyadarinya? Hari ini kubiarkan kau tahu. Yang kusenta, selalu hanya Selene. Sekarang aku ingin menceraikanmu. Kuduga dengan menggunakan pengaruh keluarga Thorne, aku bisa menyelamatkan nyawa. Tak kesangka Jerican membuangku seperti barang usang. Ini semua gara-gara wanita ini, bukan? Tapi selama belum resmi aku takkan membiarkan wanita lain mengotori pandanganku. Hari ini, aku sang putri akan memberinya pelajaran. Victor Thorne. Berani-beraninya kau memukulku? Eleanor White. Kau sekarang apa? Berani-beraninya kau sentuh Celine? Benar, kau sekarang apa? Kau cuma putri yang sudah dibuang. Kau sudah hampir mati. Tinggal menunggu waktu saja. Setelah nanti, pejenda menghukum matamu, semua ISI kiriman ini akan jadi milik kami. Eleanor White, jangan salahkan kami. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu bodoh. Kau hanya Adrian, sebagai pendukung dari masa depan. Tapi kau usir sendiri. Masih mau salahkan siapa? Andai Adrian masih di sini, aku sang jenderal takkan berani melawanmu. Kini kau kehilangan dukungan rakyat dan akan dihukum mati. Untuk apa lagi aku mempertahankanmu? Penjaga, kurung dia di taman belakang. Begitu titah baginda datang. Eksekusi segera. Adrian, di mana kau sembunyikan pohon Phoenix itu? Apakah begitu marah? Hingga lebih dari sebulan. Kau tak mau kubiarkan kutemukan? Adrian, aku salah. Demi kekuasaan Hangara, aku kehilangan terlalu banyak. Adrian, aku akan dihukum mati oleh Baginda. Jika ada kehidupan nanti, lebih baik kita jadi pasangan biasa bersama. Mana mungkin ada akar pohon terbakar? Pohonnya sudah terbakar habis. Ini akhir. Semuanya berakhir. Aku takkan bisa bertemu Adrian lagi. Kerajaan Etelgard telah runtuh. Siapa yang melakukan ini? Berani-beraninya membakar rumah ini? Apakah Adrian pelakunya? Tidak, itu salah. Victor Thornilla Delanya. Ya, pasti dia. Dia menikahiku hanya untuk mendapatkan kepercayaanku. Makanya aku ceritakan tentang pohon Phoenix. Sudah 7 tahun aku berencana. Tapi akhirnya, aku yang dikendalikan Victor Thorne. Dia membuat jarak antara aku dan Adrian. Memisahkan kami. Kami tak bisa bertemu lagi. Siapa orang ini? Kenapa tidur di jalanan?
Baju aneh seperti apa ini? Ini tempat mana? Inikah pusat kota yang disebut Adrian? ITU. Adrian. 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 Haley sudah memasak untuk selama lebih dari sebulan. Aku harus masak untuknya juga, sebagai ucapan terima kasih. Adrian. Eleanor White, Bukankah pohonnya sudah hancur? Bagaimana dia bisa datang ke zaman modern? Cari mati, ya? Tidak lihat jalan. Aku benci kalian. Cosplayer sinting. Kalian pikir pakai baju kuno saja, langsung bisa kuasai dunia? Adrian. Tak tahu sopan santun. Nyebrang sembarangan. Kalau berani nipu orang lagi, kalian akan kuhubungi polisi. Kurang ajar, berani beraninya halangi jalan saya. Minggir semua. Tak mau minggir? Dasar orang rendahan. Eleanor White, Di dunia ini, kau bukanlah putri yang mulia. Mana Adrian? Mana Adrian? 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 Bu, saya perlu KTP Anda untuk pendaftaran. Apa itu? Saya tidak punya. Ana, saya baru periksa data, sidik jari dan pengenalan wajahnya, sama sekali kosong. Dia tidak mungkin muncul dari hutan belantara kan? Sepertinya tidak. Bajunya bermotif naga dan phoenix, mungkin pejalan waktu dari zaman kuno. Omong kosong. Kamu kebanyakan nonton drakor kacangan, ya? Permisi, Nona. Ada kenalan lain di sini? Ada. Siapa namanya dan alamatnya? Namanya Adrian Linwood. Alamatnya Phoenixwood Manor. Baik, akan kami hubungi. Baik. Tertawa. Enak. Halo? Hello, Tuan Linwood. Ada yang mengaku kenal Anda di sini. Bisa datang memastikan dan mengidentifikasinya. Oke, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Adrian. Kantor polisi meneleponmu untuk identifikasi seseorang. Siapa itu? Eleanor White. Anda, tadi bilang apa? Putri dari zaman kuno, melakukan perjalanan waktu, dan ada di kantor polisi? Dari mana asalnya? Aneh sekali pakaiannya. Menurutmu apa latar belakangnya? Adrian. Tahukah kau betapa aku merindukanmu? Aku sangat ketakutan. Aku takut tak akan bertemumu lagi. Bagaimana bisa kau? Tuan Linwood, apa kau mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalku? Tenta kami Kino. Dia. Kami tidak dekat. Ya, kami tidak punya data identitasnya. Ada dokumen identitasnya? Kalau tidak ada, kami harus mengirimnya ke Dinas Sosial untuk Penempatan dan Bantuan. Lalu kami akan bantu daftarkan KTP dan lengkapi datanya. Saya hanya beberapa kali bertemu. Saya tidak tahu rekam jejak resminya. Saya tidak tahu yang lain. Adrian. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Masa kita tidak dekat? Kamu tahu semua tentangku. Aku putri kerajaan Eitelgard. Aku tahu kamu masih marah. Tolong, biarkan aku jelaskan. Pak Linwood, teman Anda ini, keadaan mentalnya baik-baik? Oh, kepalanya memang pernah terbentur. Eleanor, as-tu eu su qu'à Berpakaian à la Zaman Dulu? Tapi ini kantor polisi. Dengarkan petugas. Mereka akan Urusanda. Saya akan pergi sekarang. Hei, tunggu, jangan lari-lari. Ada masalah APA? Tunggu sampai data identitas diproses. Kata Adrian. Semua orang di dunia modern harus punya identitas resmi. Setelah punya KTP, lebih mudah mencari dia. Sekarang kau warga negara resmi. Baik, sampai jumpa. Hei tai. Dasar orang rendahan ini. Berani menyebut sang putri tidak waras? Mereka bahkan ingin memeriksaku kejiwaan. Kalau di Eitelgard, sudah kuhukum mati mereka. Untung dua orang biasa ITU, memberi alamat Adrian. 7 tahun person ini. Dia pasti masih mencintai. Asal ku jelaskan semuanya, dia pasti akan memaafkan Adrian. Tunggu aku akan mencari. Adrian, kurasa mantan pacar kuno MU akan menjelajah waktu ke sini. Jangan-jangan kau mau kembali bersamanya? Bagaimana dengan Haley?
Dasar orang biasa dari masa depan berani menyentuh sang putri. Akulah suami sejatinya. Dia hanya pura-pura sayang padamu. Penjaga, paksa dia minum anggur beracun. Di kehidupan lalu, ku habiskan 7 tahun membantu dengan tulus Eleanor White meraih kekuasaan. Tapi balasannya ku minum anggur beracun. Hailey itu gadis baik. Aku tak akan mengecewakannya. Asal kau tahu apa yang kau lakukan. Hailey keluar beli minuman. Seharusnya dia sudah kembali. Malam ini kita bertiga mabuk. Lupakan semua masalah ini. Ayo, perselang. Pacey Hailey. Ayo pergi. Kamu. Adrian. Akhirnya kutemukan kau. Adrian. Jadi dia wanita licik yang kau sebutkan? Beraninya kau. Beraninya bicara seperti itu padaku sang putri? Aku kembali. Hey, Adrian, inikah temanmu? Hailey. Dia mantan pacarnya Adrian yang lama, yang meninggalkannya. Jadi kau Eleanor White. Siapa kau? Beraninya menyebut namaku, putri, langsung? Dengarkan Eleanor White. Ini bukan kerajaan Ethelgardmu. Tak ada yang mengakuimu sebagai putri di sini. Kurang ajar. Kau berusaha mengusirku? Kalau bukan karena kau teman Adrian, sudah lama kuhukum mati kau. Hari ini aku sendiri yang akan menghajarmu. Hailey. Sudah kukatakan, di sini, tak ada yang mengakuimu sebagai putri Aethelgard. Kau rakyat jelata yang hina. Beraninya kau memukul sang putri. Adrian. Dia memukulku, kau diam saja? Kau tak menginginkanku lagi? Mengapa? Apa karena wanita ini? Kau tega meninggalkanku demi rakyat biasa modern, kau tak mau aku lagi. Adrian. 3 tahun kita bersama. Apa hubungan kita bisa dilepas begitu saja? Aku tahu kau tak setuju nikahku dengan Victor Thorne. Itu hanya untuk kepentingan. Aku janji padamu. Setelah aku naik tahta, kaulah Kaisar Tunggal Ethelgard. Kenapa tak bisa kau menunggu? Cukup. Eleanor White. Dengarkan baik-baik, kita sudah tak punya hubungan apapun lagi kalau mau bersikap seperti putri. Kambalila que Victor Tormu. Jean Goncari Mazala di sini. Dia mau berpura-pura jadi pria baik yang murah hati, tapi aku tidak. Aku tahu kau marah pada Victor Thorne. Aku Eleanor White bersumpah. Di dunia maupun akhirat. Hanya kau yang kesinta. Puas sekarang. Aku sudah bosan dengan kata-kata Eleanor White. Aku tak caramu sampai ke sini. Tapi kuter en Kong Yang sebenarnya. Pohon Phoenix di istana sudah kubakar dengan tanganku. Jangan pernah muncul lagi. Kau paham? Kau bakar pohon Phoenix? Kau dengar itu? Eleanor White. Kau tak pantas di sini. Hati Adrian juga bukan milikmu. Cepat pulang ke kerajaan Aethelgard MU. Pergi. Adrian, kau tak khawatir dia kenapa-napa? Jangan khawatir. Dia putri Aethelgard. Dia terbiasa hidup mewah. Dia takakan beta mange milama. 2 hari juga pulang. Kalau gitu, Adrian, kau tak akan kembali kan? Jangan khawatir, aku pernah salah memilih. Tak akan terulang kesalahan itu. Selama sebulan terakhir, Bersama Hailey. aku akhirnya pahami arti cinta sejati. 7 tahun bersama Eleanor White. Aku seperti pelayan. Kalian tunggu di rumah. Aku balikan sarapan.
Lihatlah ini, CEO wanita perusahaan ternama, setiap hari belikan sarapan. Beruntungnya kau, pasti senyum-senyum sendiri. Baiklah, pergilah. Tungguaku. Kenapa masih di sini? Adrian, bagaimana kau bisa membiarkan wanita asing menginap di rumahmu? Kau sudah tak punya susila dan kehormatan? Susila dan kehormatan? Andai dulu aku tak mengizinkan wanita asing sepertimu menginap di rumahku saat itu. Copasti sudamatique la parent. Kini kau bicara susila dan kehormatan? Di mana itu semua dulu? Sudah kukatakan sebelumnya, kau sendiri yang menulis akta cerai. Kita sudah tak ada hubungan lagi. Bahkan jika kau ratu kerajaan Eitelgard, kau tak bisa mengendalikanku lagi. Adrian, aku minta maaf. Aku salah. Ucapanku tadi salah. Aku terlalu terburu-buru. Aku terlalu mencintaimu. Aku tak tahan melihatmu akrab dengan wanita lain. Lalu kenapa? Kotak t'a emmêliat cul dans Goronlin. Tapi aku harus bisa? Harus kutonton saja. Comment Gandung Tana Coronlin. Sambil tetap bersamaku, Eleanor White. sudah lama kukatakan. Jika ingin bersamaku, harus cinta sejati seumur hidup. Jika tak bisa melakukannya, aku akan pergi kapanpun. Jean Gankira. Semua pria harus menghormatimu karena gelar putrimu dan masa depanmu sebagai ratu, lalu mendatangimu. Dia benar. Yang dia pedulikan bukanlah kekuatan Eitelgard. Bagaimana aku bisa berharap mempertahankannya dengan statusku? Adrian, jika kau mau, aku bisa meninggalkan segalanya untukmu. Aku tak. Heli dan aku sudah bersama sekarang. Kau, sudah kuduga. Kau, seperti dugaan. Adrian, apapun yang terjadi, aku harus menyelesaikan ucapanku. Jika kau mau, aku rela melepaskan segalanya dan hidup sebagai pasangan biasa bersama. Kata-katamu sudah terlambat. Adrian, aku takkan menyerah. Jika aku bisa datang ke dunia modern, kau pasti akan ke dunia kuno. Akan kucari cara untuk kembali dan membawamu kembali ke sisiku. Kita akan memulai dari awal. Oh, ngomong-ngomong, soal wanita di sampingmu ini, jika nanti kau benar-benar menyukainya, bisa kujadikan dia selirmu. Kau. Adrian, aku hanya... Tak apa. Akhirnya dia keharap. Dia tidak mengganggu Adrian lagi. Adrian, ada hal yang ingin kau lakukan nanti? Belum kuputuskan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku penasaran. Apakah kau mau bergabung di perusahaanku? Haley, perjanjian alih saham ini, kau menyerahkan perusahaan keluargamu. Ke Adrian? Memang kenapa? Aku ingin memanjakan priaku. Adrian, balon-balon ini tolong kembangkan dua lagi. Ya ampun, 3 hari lagi kalian akan bertunangan. Bagus, akhirnya kalian menemukan jodoh. Sebagai temanmu, aku bisa tenang sekarang. Selama 6 bulan terakhir, aku tak pernah bertemu Eleanor White lagi. Sementara itu, hubunganku dengan Haley tumbuh dengan cepat. Camille Sebantard, la Gibertunangan. Adrian, apa orang tuamu datang? Tentu saja, putranya bertunangan. Pasti datang menemui menantunya. Cepat. Ya, CEO. Adrian, aku sudah menemukan cara kembali. Kali ini, aku pasti akan bawa kamu ikut. Tunggu aku. Berangkat sekarang. Tak. Terima kasih. Adrian, menikahimu adalah berkah terbesar hidupku. Menikahi putri ini adalah berkah. Kau harusnya senang diam-diam. Ya. Putriku. Menikahimu adalah berkahku. Kau sudah sibuk lama untuk mereka. Semua siap makan? Ayo kita makan seafood. Ya ampun, Eleanor White. Lama tak jumpa, Adrian. Eleanor White.
Kamu masih belum kembali ke kerajaan Eitelgard? Adrian, lihat dua pengawal itu, ada lambang Phoenixwood di dada mereka. Mereka tidak mungkin dari korporasi Phoenixwood, kan? Korporasi Phoenixwood, perusahaan paling kompetitif di kota ini selama 6 bulan terakhir. Dalam waktu singkat, nilai pasarnya mencapai miliaran. CEO grup tersebut bermarga White. Benar, aku tidak kembali ke Eitelgard. Aku memilih tinggal di sini. Karena aku pernah bilang, aku pasti akan membawamu kembali. Eleanor White. Aku tidak akan kembali ke Eitelgard bersama. Apa ini? Kalian berdua? Benar. Kami akan bertunangan. Ini undangannya. Jika berkenan, datanglah merayakan bersama kami. Adrian, kau tahu aku mencintaimu, tapi kau mengirimiku undangan, lalu bagaimana denganku, Eleanor White? Saat kau dan Victor Thorne menikah. bukankah aku juga menerima undanganmu? Adrian, apa kamu harus memperlakukanku seperti ini? Aku tahu, aku terlalu terburu-buru saat pertama datang padamu, dan bicara sembarangan yang tak seharusnya. Tapi itu semua karena cintaku yang berlebihan. Aku tak tahan melihatmu dengan wanita lain. Jangan khawatir. Aku pasti akan tepati janji. Aku hampir menemukan cara untuk kembali ke Eitelgard. Ikutlah pulang bersamaku. Aku akan segera naik tahta, dan menobatkanmu sebagai kaisar. Eleanor White. Banyak hal yang dilarang. Di Kerajaan Eitelgard. Justru lebih diatur ketat oleh hukum modern. Bisa pulang atau tidak saja belum pasti. Jangan main api sampai terbakar. Dulu kau bilang, komet tali ini nyawa hidup. Bisa kendalikan 100.000 pasukan. Koberikan padaku. Kini ku kembalikan padamu. Mulai sekarang kita putus hubungan. Adrian, aku tahu kau masih peduli. Walau bicaramu kasar, TAPI, kau masih ingin aku ambil kembali komet tali. Untuk kuasai pasukan. Tapi sekarang tak perlu. Tenang saja, aku sudah paham aturan masyarakat modern. Kita takkan terjerumus bahaya. Tunggu 2 hari lagi. Penjajaran sembilan bintang sebentar lagi. Phoenixwood Manor. Aku bawa kau pulang. Eleanor White, sudah ku bilang, aku tak akan pulang bersama. Kami akan segera menikah. Dia pasti takkan ikut denganmu. Adrian, kau tahu cara. Hubungi aku jika ada masalah. Aku akan datang menjemputmu. Aku sangat marah. Teman-teman, bukankah itu Eleanor White dari dunia kuno? Bagaimana dia bisa belajar secepat itu, mendirikan perusahaan, dan mempekerjakan pengawal? Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Adrian, apa maksud perkataannya? Baru saja? Jika kau tidak ikut dia kembali, apa dia akan menculikmu? Ya, Adrian, dia tidak akan menyakiti Haley, lalu memaksamu kembali ke kerajaan Eitelgard, kan? Eleanor White adalah putri bupati. Kerajaan Eitelgard. Akal bulus dan taktiknya melampaui orang biasa. Memaksa turun tahta baginya mudah saja. Ele. 2 hari ini, aku akan terus di rumah. Jika ada bahaya, kita hubungi polisi. Adrian, kita akan bernangan 3 hari lagi. Kau tidak akan ikut dia, kan? Tentu, 3 hari lagi kita bertunangan. Mana mungkin aku ikut dia kembali? Lagi pula. Kalau aku benar-benar ikut dia. Dia akan mengguranku di Istana Selamania. Selanjutnya, penemuan arkeologi baru. Pagi ini, para arkeolog di pinggiran kota, sekitar 76 km dari sini, menemukan pemakaman bangsawan kuno, Beruja Sekitar Itian Ling 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 Tuhun. Banyak artefak dari situs tersebut hilang. Beberapa ahli menduga bahwa situs ini berhubungan dengan Kerajaan Eitelgard dalam catatan sejarah, tapi belum dikonfirmasi. Adrian, cepat ke sini. Berita ini menyebut kerajaan fiksi yang pernah kau ceritakan. Apa itu nyata? Ini benar-benar Kerajaan Eitelgard. Tak pernah kubayangkan. Kerajaan ini benar-benar ada. Dalam sejarah peradaban kuno. Tepat. Ini benar-benar Kerajaan Eitelgard. Bagaimana mungkin ini benar-benar ada? Para ahli bilang. Mereka belum yakin. Kenapa kamu begitu yakin? Tidak mungkin salah. Ini pasti benar. Lihatlah. Di nizam ini. Ada tulisan Kerajaan Eitelgard. Aku mengikuti Eleanor White. Di Kerajaan Eitelgard selama 7 tahun. Tak mungkin aku keliru. Pantasan Eleanor White bisa, di zaman modern, mendirikan perusahaan dengan cepat. Jadi dia Selama ini menjarah makam kuno. sukses
Kira Kerajaon Aetelgar Anya Ada. Di dunia lainku, Kerajaon Kudulu. tak kusangka ini nyata. Kalau ini nyata, Maka. ini bahaya besar. Kenapa berbahaya? Adrian, apa yang akan terjadi? Jika Kerajaon Aetelgar benar. Ada. Kekacauan dan pertumpahan darah yang dia sebabkan saat kembali pasti mempengaruhi generasi mendatang. Jika dia pakai senjata modern untuk menyatukan dunia, itu pasti akan mengubah jalannya sejarah. Jika sejarah berubah, maka kita. Benar, Kita semua akan lenyap. dunia akan mengalami Perubahan d'Asia. Membawa senjata modern ke zaman kuno. Itu mengerikan. Adrian, apa rencanamu? ini kesalahanku. Harus kuselesaikan. Adrian, kau mau kembali ke kerajaan Aetelgar bersamanya? Adrian, kita hanya punya 3 hari lagi sampai pertunangan kita. Jangan pulang bersamanya, kumohon jangan. Aku memohon padamu. Adrian, Bajingan. Kalau berani pulang bersamanya, kutunjukkan akibatnya. Ele, dengarkan aku. Jika Eleanor White membawa senjata modern Que Kerajaon Aetelgar. Dunia kita semua. akan mengalami. Perubahan d'Asia. Saat itu, kau, Aku. Dan Mankin Toronlin. Akan lenyap. Ele. jangan khawatir. Aku takkan meninggalkan. Aku berjanji akan kembali menikahimu. Aku percaya pada. Mungkin, dengan persiapan, kita bisa gagalkan rencana Eleanor sebelum terlambat. Maka aku tak perlu. Que Kerajaon Aetelgar. Kau sudah pernah bangkin Merong? Ayo pergi. Aku ikutmu ke kerajaan Aedelgard. Baik, kalian semua dipersilakan pergi. Kalian tak diperlukan lagi di sini. Adrian, kau mau ikut kembali bersama? Kau masih mencintai-ku, kan? Tentu saja. Tapi. Kita mau kemana? Ke Phoenixwood Manor. Tentu saja. Benar. Ke mana kita akan pergi? Phoenixwood Manor. Aku membelinya kembali dengan harga tinggi dari pengusaha kaya itu. Hanya di sanalah kita bisa melakukan perjalanan kembali. Adrian, kali ini kita benar-benar tak akan terpisah lagi. Eleanor. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak ini? Ini harta yang akan kugunakan untuk memimpin pasukanku meraih kemenangan. Dengan benda-benda ini, aku bisa menguasai seluruh dunia. Adrian, percayalah padaku. Aku pasti akan menepati janjiku untuk menjadikanmu satu-satunya kaisar dari kerajaan Aetelgard, bahkan menguasai seluruh dunia. Harta untuk memimpin pasukannya menang? Wanita ini seperti yang kuduga. Adrian, lihat. Penjajaran 9 bintang hampir terjadi. Kita bisa kembali sekarang. Adrian, apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin melihat. Aku cuma ingin melihat isi kotak-kotak ini. Adrian, benda-benda ini tak ada hubungannya dengan... Jangan pusingkan isi di dalamnya. Kamu hanya perlu tahu. Kita akan kembali ke Kerajaon Aetelgard segera. Kamu akan segera jadi Kaisar Tunggalku, kakak. Baiklah. Aku akan mendengar. Aku takkan melihat. Aku mencium bau, bahan peledak pekat, dan oli mesin. Ternyata aku tak salah. Jika Eleanor White membawa senjata modern ini kembali, Akan jadi benkana bagi seluruh dunia. Ini tak boleh terjadi. aku harus cari cara menghentikannya. Adrian, lihat penyelarasan 9 bintang. Ini habit Adrian. Kita akhirnya bisa pulang. Penyelarasan sans bilan 20 ans yang dia sebu. Benar-benar muncul perjalanan waktu yang dia bicarakan. Ternyata nyata. Adrian, lihat. Ini akar pohon Phoenix. Selama ini ada di sini. Penyelarasan 9 bintang. Bawa semua yang ada di Manor. Bersamanya, pegang aku.
Adrian, tidak. Di mana aku? Bukankah seharusnya aku mati dalam ledakan itu? Victor Thorne. Bagaimana mungkin kau ada di sini? Lepaskan aku. Baka. Kau pasti gila. Tak Kizanka. Kau berani mencukuti Eleanor White, kembali ke Kerajaan Ethelgard. Tapi akhirnya kau tetap jatuh ke tanganku. Eleanor White. Eleanor. Adrian Linwood. Jangan harap kau mengharapkan Eleanor White menyelamatkan Caruella. Itu hanya mimpi belaka. Ibu kota kekaisaranku tak tertembus. Pasukan kecil yang dibawanya sama saja bunuh diri. Adrian, tunggu aku. Aku datang menyelamatkan pasukan serbu. Para prajurit serang. Kau tak bisa selamatkan dia. Putri. Kaisar meninggal secara tiba-tiba. Para pangeran saling berperang. Jika ayahku tidak menjaga ketertiban, rakyat Kerajaan Ethelgard pasti sudah menderita hebat. Kini kau kembali. Langsung ingin menuduh ayahku dan aku melakukan kejahatan. Beijinggan. Kaulah pembunuh ayahku. Hari ini, aku akan balas dendam untuk ayahku. Putri. Jika kupotong tenggon kaki orang ini, paksa dia minum ramuan bisu, kupotong telinganya. Kungkil matanya. Jadikan dia tubuh tanpa anggota badan. Bagaimana pendapat putri? Bagaimana pendapat putri? Jika Put bisa menghabisi dia sendiri, maka saat ayahku naik tahta, walau kau bukan putri lagi, kau akan tetap jadi satu-satunya putri mahkota di kerajaan Ethelgard. Bagaimana? Sudah kuduga si bajingan ini ambisius. Tapita Kuzanka Diaberani membunuh raja. Untuk menghalangiku menemui Adrian, dia sampai hancurkan pohon Phoenix. Kau pasti juga. Di hidup ini aku hanya mencintainya. Apa urusannya cinta? Aku tak peduli. Yang pasti hari ini, kau dan Adrian Linwood, SI rakyat jelata ini, takkan keluar dari gerbang istana. Aku tahu ini semua kulakukan untuk mengulur waktu. Putri. Setelah kau menghilang, ku cari seluruh kediaman Put, tapi tak temukan tanda komando. Kau juga, tanda komando pasukan 100,000 ITU. Sudah. Kau berikan ke si rakyat jelata ini, ya? Tanda komando. Enggak, dulu ku tinggal di meja. Sial. Kenapa tak ku bawa? Eleanor White. Hari ini kau takkan temukan tanda komando ini selamanya. Tidak. Aku tidak mati. Aku kembali ke masa lalu. Apa ini artinya aku punya kekuatan super? Jika itu benar, aku harus cepat ambil komando tali dan kembali menyelamatkan Eleanor White. Eleanor. Di mana aku taruh komando tali? Commando Tali, qui est ému. Siapa yang gantung aku di dinding? Sialan. Mereka tak benar-benar kira aku mati. Quand? Lupakan dulu itu. Aku harus selamatkan Eleanor. Hailey, jangan takut. Bahkan jika Adrian jadi hantu, dia tak akan sakiti kita. Kau manusia atau hantu? Kalian sudah selesai? Aku tidak mati. Ini. Kakiku masih bisa loncat. Lihat, masih bisa sentuh tanah. Benarkah? Ini benar.
Kau bikin aku kaget setengah mati. Bukan begitu. Soalnya waktu itu berita bilang ada ledakan besar. Lalu kami tak bisa temukanmu. Kami kira kau sudah tiada. Aku juga tak tahu kenapa aku mati di ledakan itu. Lalu aku ikut Eleanor White. Kembali ke Kirajan à Etelgar. Lupakan. Aku tak bisa jelaskan semuanya padamu. Aku harus selamatkan Eleanor White sekarang dan butuh bantuan kalian. Kau bisa bepergian waktu? Adrian, kamu benar-benar punya kekuatan super. Keren sekali. Berarti kita bisa pergi kemana saja yang kita mau? TAPI Adrian. Meski kita datang ke sini, bisakah kita berbuat apa? Bahkan kalau kita kembali ke masa lalu, bagaimana menyelamatkan Eleanor White? Aku mencium bau bensin waktu itu. Kupastikan pasti ada senjata di sini. Ya Tuhan. Senapan Gatling. AK-47. Eleanor White awalnya, rencananya pakai ini untuk taklukkan dunia. Untung dia tidak membawanya. Kamu bisa pakai ini? Tentu. Pasti dong, kita pernah ikut pelatihan menembak di luar sebelumnya. Pegan et Raterattaku. Si Rendahina ITU. Entah sihir apa yang digunakannya untuk kabur? TAPI TAKPI. Hari ini, kalian pasti kalah. Fun America. Adrian, di mana tempat ini? Bukankah kita ke sini untuk menyelamatkan Eleanor White? Pas eu quand Victor Thorn terre la Lubaniac. Anya Bertiga quitte ta Cup. Siapa di sana? Kalian siapa? Kenapa datang ke sini? Siapapun kalian yang berani masuk ke camp militer akan dihukum mati. Penjaga, tangkap mereka dulu. Ya Pak. Tunggu. Komando Tali ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani lancang. Ini Komando Tali Sang Putri. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Tak ada waktu untuk jelaskan. Sang Putri saat ini terkepung di luar kota kerajaan. Cepat bawa pasukanmu untuk bantu dia. APA, ada masalah dengan Sang Putri? Legion Phoenix, dengarkan perintahku. Ikuti aku ke Istana Karajan. Untuk selamatkan Sang Putri. Ya Pak. Adrian, aku menyesal. Sungguh aku menyesal. Jika ada kehidupan berikutnya, kuharap kita bisa menjadi pasangan biasa saja. Paduka Putri, kau tahu. Akan lebih baik seandainya kau tanda padaku. Sangat disayangkan. Kini kau hanya bisa mati. Adrian Linwood. Kau berani kembali? Dan melukai orang pakai senjata tersembunyi? Eleanor. Kau tidak apa-apa? Adrian. 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 Aku di sini. Takuzanka, kau masih mau menyelamatkanku. Kupikir takkan bertemu lagi di hidup ini. Adrian. Aku tak pernah mengandung anaknya. Dia ingin meracuni dan membunuhmu. Aku sudah mengganti racun itu. Aku tahu. Taonlah. Kau harus bertahan. Aku akan bawa Koke. Tabib kerajaan, ayo pergi sekarang. Adrian, apa kau bisa memaafkanku? Aku maafkan kau. Aku maafkan semua kesalahan. Eleanor. Aku mohon. Kau harus bertahan. Perempuan jahat. Eleanor White, kau perempuan jahat. Kubilang kau hamil berbulan-bulan, tapi perutmu tak kelihatan. Jadi selama ini kau membohongiku. Hari ini, kubuat kau mati dengan menyakitkan. Adrian, cepat pergilah. Cepat pergi. Kau sendirian. Bagaimana bisa lawan mereka? Siapa bilang aku sendirian? Serpu. Serpu. Adrian, kami sampai. Serahkan sisanya pada kami. Adrian, mereka. Komando tali yang kau berikan. Aku gunakan komando tali. Un tuc Pangil Pazukan dari Pangiran. Hari ini, Victor Thorne pasti tewas. Kau sayal. Beijing Gan. Dari mana kau dapat begitu banyak pasukan? Apa kalian gila? Dengarkan, aku Victor Thorne, Grand General of Might saat ini. Setelah ayahku jadi kaisar, aku akan jadi putra mahkota.
Legion Phoenix tak akui Grand General of Might Manapun. Mereka hanya akui komando tak Legion Phoenix ini. Kebantu Eleanor White dirikan setahun lalu. Mereka tak hanya pemberani, tapi juga sangat loyal. Dengan pasukan ini, Victor Thorne pasti kalah. Saudara-saudara. Keluarga Thorne mau memberontak. Ikuti aku ke kota kekaisaran. Untuk menghormati mendiang kaisar. Adrian, Eleanor tampak melemah. Adrian, lukanya terlalu parah. Eleanor. Bagaimana keadaannya? Banguin. Adrian, dia terluka terlalu berat. Aku khawatir. Adrian. Andai aku bisa kembali ke 7 tahun lalu. Dan berhenti memperebutkan kekuasaan. Aku hanya ingin jadi pasangan biasa bersamamu. Eleanor. Baik. Akan Kuantar Koketabib. Sekarang. Ketabib. Sekarang. Adrian. Saat itu, kau tewas dalam ledakan di Poniswood Manor. Aku berjanji pada sesuatu bernama sistem. Hiduplah dengan baik. Jaga baik-baik. Ethelgerd. Eleanor. Adrian, semua pasukan pemberontak telah ditangkap. Bajingan itu masih mencoba kabur. Untungnya aku bergerak cepat. Jangan pukul aku, Ampun. Selamat Tuan, sistem kenaikan kaisar telah diaktifkan. Sistem memberi misai pertama, binasakan pasukan pemberontak. Victor Thorne. Hari ini akan kubuatku. Menmani Eleanor di alam baka. Tidak. Adrian, kau tak bisa membunuhku. Katakanlah. Mengapa aku tak bisa membunuhmu? Ayahku adalah menteri negara. Dia memimpin pasukan besar. Jika kau membunuhku, dia pasti takkan mengampunimu. Ayah Victor Thorne, Marsekal Thorne. Si tua bangka itu. Dialah yang memaksa Eleanor dan aku ke perbatasan dulu. Hampir mati di luar gerbang perbatasan. Adrian, kau takut? Ayahku, dia memimpin pengawal kekaisaran. Dia. Gendral Douglas. Cuper attaquant Copimpin Pazucan Eli. Langsung ke istana kekaisaran. Dan Tankap Marsekal Torni de Pidup. Siap, Tuan. Ayah. Ampun, Tuan Linwood, ampunilah. Kalian diam saja untuk apa? Si Pat minta ampun pada Tuan Linwood. Tidak. Minta ampun. Selamat datang kaisar baru, di atas tahta. Hidup sang kaisar, panjang umur sang kaisar. Di mana Menteri Rowland, sekretaris perang? Hamba di sini, Yang Mulia. Pangawal. Tankabdia. Siap, Yang Mulia. Yang Mulia, hamba tak tahu dosa apa yang hamba lakukan. Comment Kianati Eleanor. En bas. Hamba hanya tak suka padamu. Itu alasan yang cukup. Seredia Keluar Segera. Dan pancung di lapangan eksekusi kerajaan. Yang Mulia, hamba difitnah. Yang Mulia. Selamat Tuan Host, misi pertamamu telah selesai. Lengkapi semua misi, bebas jelajahi dunia. Sistem sialan. Ko benar-benar penipu. Masih banyak misi tersisa. Yang Mulia. Hamba, Semuatella hamba ISI. Mohon dilihat. Yang Mulia. Anti-camp. Yang Mulia. Terima kasih. Anda sungguh orang baik, Tuan. Hari ini akhirnya selesai. Menyetujui semua memorial kekaisaran. Ding, selamat Tuan Host, semua misai telah selesai. Kini kau bisa bebas bepergian antara dunia modern dan kerajaan Aethelgard. Wah, hebat sekali. Setahun penuh. Akhirnya semua misi tuntas sudah.
Kenapa kalian berdua di sini? Ini semua karena istrimu. Begitu urusan perusahaannya selesai, dia merengek ingin mencari. Hailey. Mangapa kau membawaku ke sini? Aku tahu kau selalu mengingat tempat ini. Lagi pula, kau tinggal di sini bertahun-tahun lamanya. Jadi aku sudah membantumu merawat tempat ini dengan baik. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Ele. Baiklah. Ayo, lihat yang sudah kubersihkan di sini. Wah, jadi gedung yang kau ceritakan, ini benar-benar ada. Inikah gedung Ponysword yang kau sebutkan? Luar biasa. Eleanor. Mengapa kau bawa meja ke sini? Meja tua di pekaranganmu itu harusnya sudah dibuang lama. Pakai ini dari putri. Ini hadiah kerajaan dari Kaisar Theon. Suara notifikasi sistem, host Adrian Linwood, misimu telah selesai. Kau diberi kesempatan untuk terlahir kembali. Apa yang kau inginkan di kehidupan berikutnya? Sebatang pohon. Pohon di pekarangannya, pohon Phoenix. Bisa menjaganya sudah cukup. Adrian, cepat, lihat ke sini. Adrian. Aku penasaran kapan tunas kecil pohon Phoenix ini tumbuh di sini. Maman. Adrian. Bagaimana kalau kita rawat bersama? Baik. Adrian. Selamat tinggal.